Kita lanjut ke penarikan kesimpulan dalam logika ya. Kemarin aku udah jelasin tentang dasar-dasar logika, implikasi gimana, konjungsi, disjungsi, dan biimplikasi seperti apa. Nah teman-teman kan biasanya di pernyataan itu, di soal-soal logika disuruh menarik suatu kesimpulan. Nah kalau teman-teman mau menarik suatu kesimpulan harus berdasarkan teori yang ada. Jadi tidak boleh sesuai dengan asumsi atau cara teman-teman sendiri. Nah penarikan kesimpulan yang bisa teman-teman gunakan itu ada 3. Pertama ada modus ponen, modus tolen, sama silogisme. Nah disinilah yang sering aku bilang kan, bergerak ke arah kiri, bergerak ke arah kanan, itu maksudnya gimana kak? Oke, contoh teman-teman, misalnya ada 2 pernyataan. Pernyataan pertama adalah saya lapar. Pernyataan kedua, key-nya adalah misalnya saya makan. Nah misalnya ada pernyataan diketahui jika saya lapar maka saya makan. Nah, P maka Q. Pernyataan selanjutnya, saat ini saya lapar. Yang ditanya P, karena lapar P kan? Jika P maka Q, yang ditanya P. Kalau yang ditanya P, teman-teman ingat aja kalau atas bawahnya sama, berarti ini kesimpulan bergerak ke arah kanan. Kanan ada siapa? Ada Q, maka jawabannya adalah yang Q. Jika saya lapar, maka saya makan. Yang ditanya, saya lapar. Kesimpulannya apa? Saya makan. Menggunakan penarikan kesimpulan yang mana? Penarikan kesimpulan yang modus ponen. Jika P maka Q, yang ditanya adalah P, kesimpulan bergerak ke arah kanan. Jawabannya yang Q. Oke, sekarang masih menggunakan pernyataan yang sama. Jika saya lapar maka saya makan. Nah misalnya yang ditanya adalah saya tidak makan. Lihat, makan itu Q. Tidak makan berarti negasi Q. Nah jika P maka Q, yang ditanya negasi Q. Coba teman-teman lihat, kalau yang ditanya atas dengan bawahnya berbeda, berarti kesimpulan bergerak ke arah kiri. Oke, jika P maka Q, yang ditanya negasi Q, atas bawah berbeda, kesimpulan bergerak ke arah kiri. Nah, P-nya ini kesimpulannya juga harus berbeda. Kalau yang di atasnya P, berarti kesimpulannya negasi P, begitu juga sebaliknya. Atau gampangnya adalah negasi dari pernyataan yang awal. Jawabannya negasi P. Jika saya lapar, maka saya makan. Yang ditanya, saya tidak makan. Berarti kesimpulannya apa? Saya tidak lapar. Apa nama penarikan kesimpulannya? Namanya modus tolen. Jika P maka Q, yang ditanya negasi Q, berbeda atas bawah, kesimpulan bergerak ke arah kiri. Ganti P-nya menjadi negasi P. Itu ya teman-teman, maksudnya bergerak ke arah kanan, bergerak ke arah kiri. Kita lihat yang ditanyakan sama atau tidak atas bawahnya dengan pernyataan sebelumnya. Nah yang terakhir ada menggunakan penarikan kesimpulan silogisme. Kalau silogisme ini teman-teman tinggal coret yang sama. Oke, misalnya aku buat P-nya belajar, Q-nya pintar, R-nya lulus PTN. Ini lulus ya, lulus PTN. Nah, sekarang coba kita lihat. Kita buat notasinya. Misalnya ada pernyataan, jika saya belajar, maka saya pintar. Jika saya pintar, maka saya lulus PTN. Kesimpulannya apa teman-teman? Teman-teman bisa coret yang sama. Di sini ada Q, di sini ada Q. Bisa teman-teman coret. Jadi kesimpulannya, jika P, maka R. Berarti jika saya belajar, maka saya lulus PTN. Sama, tinggal dicoret yang sama. Jika P maka Q, Q maka R. Yang sama apa? Q-nya, coret Q-nya. Kesimpulannya jika P maka R. Apa nama penarikan kesimpulannya? Namanya silogisme. Jadi kalau ada yang tanya, kak yang dicoret sama itu namanya apa? Namanya silogisme. Selanjutnya yang harus teman-teman ketahui adalah pernyataan yang setara dan tidak setaranya. Apa tuh kak maksudnya pertanyaan yang setara atau tidak setara? Nah ada yang namanya ekuivalen. Ekuivalen itu artinya setara atau senilai. Jadi nilai dari pernyataan ininya tuh sama. Contoh apa sih kak yang dimaksud dengan setara atau senilai? Misalnya ada si A dapat formula matematika 4 dikali 1. Si B 2 ditambah 2. Si C 2 dikali 2. Coba kita lihat nilai mereka. Nilai si A berapa? 4. Nilai si B berapa? 4. Nilai si C juga 4. Berarti bisa kita simpulkan, oh si A setara dengan si B, setara dengan si C.
Kenapa mereka setara? Emang nilainya apa? Nilai mereka semua adalah 4. Makanya mereka dianggap setara. Nah, di logika itu juga ada teman-teman pernyataan yang setara atau senilai, bisa teman-teman ubah. Tapi sebelumnya nih, sebelum kita melihat setara atau tidak pernyataannya, kita bisa lihat dulu. Pernyataan kalau bentuknya berbeda itu ada nama-namanya teman-teman. Misalnya tadi ada pernyataan awalnya ya. Jika saya lapar maka saya makan. Laparnya adalah P, makannya adalah Q. Nah, teman-teman bisa ubah. Nah, pernyataan ini akan menjadi berbentuk converse jika pernyataannya berbunyi, jika saya makan, maka saya lapar. Makannya adalah Q, laparnya adalah P. Gimana Kak cara mengubah dari pernyataan menjadi converse? Tinggal teman-teman tukar posisinya. Misalnya P maka Q, converse-nya adalah yang awalnya di depan menjadi di belakang. Jadi Q maka P. Yang awalnya di depan menjadi di belakang, yang awalnya di belakang menjadi di depan. Ini bentuk converse-nya. Kalau ada pernyataan P maka negasi Q, converse-nya gimana? Converse-nya sama, negasi Q maka P. Kalau ada pernyataan negasi P maka R, converse-nya gimana? R maka negasi P. Nah, ini untuk bentuk yang converse. Ada juga namanya bentuk inverse. Gimana tuh Kak cara bentuk inverse? Nah, kalau inverse itu tinggal ditambahkan negasi aja di depannya. Misalnya ada pernyataan nih, dari pernyataan menjadi bentuk inverse dari P maka Q. Nah, depannya kita ubah. Yang awalnya P ditambahkan negasi menjadi negasi P. Yang awalnya Q menjadi negasi Q. Nah, kalau ada pernyataan P maka negasi Q, inverse-nya gimana? Ganti yang awalnya P tambahkan negasi menjadi negasi P. Yang awalnya negasi Q tambahkan negasi menjadi Q. Nah, pernyataan ini adalah inverse dari pernyataan yang ini. Nah, makanya untuk bentuk inverse dari pernyataan yang awal diubah menjadi negasi P maka negasi Q. Bentuk pernyataannya menjadi apa? Dari saya lapar menjadi tidak lapar. Dari saya makan menjadi tidak makan. Nah, yang terakhir ada yang namanya bentuk kontraposisi. Gimana itu kontraposisi, Kak? Jadi teman-teman, kalau ada suatu pernyataan diubah menjadi kontraposisi, sebenarnya teman-teman bisa menggabungkan perubahan dari converse dan inverse. Maksudnya gimana? Contoh, dari P maka Q dibuat converse, diubah posisinya menjadi Q maka P. Yang kedua, tambahkan negasi di depannya menggunakan inverse menjadi negasi Q maka negasi P. Nah, negasi Q maka negasi P ini adalah bentuk kontraposisi dari pernyataan yang sebelumnya. Jadi teman-teman bisa mengubah suatu pernyataan menjadi kontraposisi dengan menggabungkan perubahan dari converse dan inverse ini. Misalnya ada pernyataan negasi P maka R. Gimana cara ubahnya? Sama aja teman-teman. Pertama, teman-teman ubah posisinya dari negasi P maka R menjadi R maka negasi P. Yang kedua, tinggal ditambahkan negasi di depannya menjadi negasi R maka P. Nah, negasi R maka P ini adalah bentuk kontraposisi dari pernyataan yang sebelumnya. Makanya dari pernyataan yang awal P maka Q diubah menjadi negasi Q maka negasi P. Menjadi apa? Jika saya tidak makan negasi Q, maka saya tidak lapar negasi P. Nah, itu adalah beberapa pernyataan yang berubah bentuk dari pernyataan awal menjadi converse, inverse, dan kontraposisi. Sekarang yang ditanyakan, Kak, ekuivalennya di bagian mana? Nah, sekarang coba kita lihat ya ekuivalennya. Jadi gini teman-teman, misalnya teman-teman sudah menarik suatu kesimpulan. Suatu kesimpulan jawabannya P maka Q. Tapi di pilihan jawaban nggak ada pilihan jawaban P maka Q. Teman-teman bisa ganti yang bentuknya ekuivalen dengan pernyataan yang ada. Nah, sekarang kita lihat dulu yang ekuivalen dari pernyataan yang ada di sini, bentuk-bentuknya yang mana. Kita bisa melihat suatu pernyataan ekuivalen dengan pernyataan tertentu ketika tabel kebenarannya bernilai sama. Maksudnya tabel kebenarannya bernilai sama apa, Kak? Maksudnya adalah yang benar salah ini bernilai sama semua. Nah, kan suka ada tuh pernyataan, jika saya lapar maka saya makan. Kok nggak setara dengan jika saya tidak makan maka saya tidak lapar?
Kenapa nggak setara? Karena tabel kebenarannya berbeda. Contoh, lihat ya yang implikasi dengan inverse P maka Q dengan negasi P maka negasi Q. Tabel kebenarannya berbeda. Benar-benar, salah benar. Nah, ini kan sudah berbeda teman-teman. Makanya mereka nggak setara. Oh, kalau seperti itu, implikasi itu setaranya dengan apa? Implikasi itu setaranya dengan kontraposisi. Nah, kenapa setara dengan kontraposisi? Coba dilihat. Di sini benar, di sini benar. Di sini salah, di sini salah. Di sini benar, di sini benar. Di sini benar, di sini benar. Makanya mereka setara. Kenapa? Tabel kebenarannya sama. Nah, berarti P maka Q itu setara dengan negasi Q maka negasi P. Kalau ada pernyataan, jika saya lapar maka saya makan, itu setara dengan jika saya tidak makan maka saya tidak lapar. Tetapi tidak setara dengan jika saya tidak makan maka saya tidak lapar. Karena dilihat dari tabel kebenarannya. Terus inverse itu setaranya dengan apakah? Inverse itu setaranya dengan converse. Kenapa? Karena tabel kebenarannya sama. Di sini benar, di sini benar, di sini benar, di sini benar, di sini salah, di sini salah, di sini benar, di sini benar. Jadi kalau ada pernyataan Q maka P itu setara dengan negasi P maka negasi Q. Misalnya pernyataannya tadi saya lapar maka saya makan. Jika saya makan maka saya lapar. Itu setara dengan jika saya tidak lapar maka saya tidak makan. Kenapa setara? Karena tabel kebenarannya sama. Kak, terus hubungannya. Nah, jadi kalau ada pernyataan kan suka ada tuh pilihan jawabannya. Teman-teman buat notasi dulu biar teman-teman tahu apakah dia setara atau enggak. Kalau teman-teman perhatikan, kenapa sih converse sama inverse ini setara? Kalau teman-teman perhatikan, sebenarnya converse dan inverse ini adalah kontraposisinya. Converse itu adalah kontraposisi dari inverse, begitupun sebaliknya. Tahu dari mana, Kak? Coba kita lihat tadi. Gimana caranya membuat kontraposisi dari Q maka P? Ubah posisinya menjadi P maka Q. Kedua, tambahkan negasi di depannya menjadi negasi P maka negasi Q. Nah, makanya mereka setara. Kenapa? Karena kontraposisi dari pernyataan yang sebelumnya. Setiap ada pernyataan yang dibuat menjadi kontraposisi, pasti nilainya setara. Jadi kalau ada pernyataan misalnya P maka negasi R. Ini setara dengan R maka negasi P. Nah, terus Kak, kalau misalnya ada pernyataan negasi P atau Q. Kemarin kan aku sempat bilang kalau P maka Q itu setara juga dengan negasi P atau Q. Kenapa setara? Karena tabel kebenarannya sama. Yang awalnya P kita ubah menjadi negasi P. Ingat, negasi adalah proses membalikan nilai kebenaran. Berarti yang awalnya benar menjadi salah, benar menjadi salah, salah menjadi benar, salah menjadi benar. Yang kedua, kalau mau pakai atau dianggap benar kalau salah satu sudah benar. Berarti kalau salah benar kesimpulannya benar. Salah kesimpulannya salah. Benar kesimpulannya benar. Benar salah kesimpulannya benar. Nah, kita lihat apakah hasil dari tabel kebenaran negasi P atau Q itu setara dengan P maka Q. Setara nggak? Benar-benar, salah-salah, benar-benar, benar-benar. Mereka setara. Jadi kalau ada pernyataan jika saya lapar maka saya makan, itu setara dengan saya tidak lapar atau makan. Gitu ya teman-teman ya. Jadi teman-teman kalau mau tahu dia tabel kebenarannya sama atau enggak, teman-teman harus tahu dulu bentuk tabel kebenarannya. Dia ekuivalen atau enggak, teman-teman harus tahu bentuk ekuivalennya. Biar teman-teman bisa memilih jawaban, misalnya jawabannya P maka Q, P maka Q-nya nggak ada di pilihan jawaban, teman-teman bisa pilih negasi P atau Q dan negasi Q maka negasi P. Kak, kalau make dan gimana? Sama aja teman-teman, misalnya ada pernyataan, apakah negasi P dan negasi Q setara dengan implikasi atau tidak? Untuk dan, dia dianggap benar kalau dua-duanya sudah benar. Berarti kalau salah-salah kesimpulannya salah, salah benar kesimpulannya salah. Benar salah kesimpulannya salah. Benar-benar kesimpulannya benar. Setara nggak P dan negasi Q dengan P maka Q? Pasti tidak setara. Kenapa? Di sini salah, di sini benar. Yang satu sudah beda pasti tidak setara. Jadi itulah
gimana caranya menarik suatu kesimpulan, dan bentuk ekuivalennya seperti apa untuk mengambil pilihan jawaban yang tersedia di UTBK nantinya. Oke, menurut aku cukup untuk materi logika hari ini. Setelah ini kita akan bahas soal gimana caranya menjawab soal-soal yang udah ada. Nah, soal-soal sering aku bahas di TikTok, jadi teman-teman kalau mau lihat juga bisa ke TikTok aku di sini atau ke Instagram aku juga bisa. Nanti aku update tentang informasi-informasi atau video-video terbaru aku. Kalau udah, aku mau bilang thank you udah nonton video ini. Semoga di H-69 UTBK ini kita udah bisa semakin mahir untuk mengerjakan berbagai macam subtes yang ada di UTBK. Thank you banget udah nonton video ini. Hope you enjoyed dengan videonya. Dan sampai jumpa di video-video aku yang selanjutnya ya. See you next time guys. Bye.